proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. They have made, they're negotiating now, and they've made a very significant step. We'll see what happens. Pemirsa, batas waktu pembukaan Selat Hormuz yang diberikan Presiden Amerika akan segera berakhir. Amerika mengancam meratakan Iran. Namun sebaliknya, Iran tak gentar dengan ancaman tak berdasar yang diberikan Amerika. Presiden Amerika Serikat memiliki rencana untuk meratakan Iran termasuk seluruh situs sipilnya menjelang ultimatum pembukaan Selat Hormuz. Presiden AS bahkan mengancam meluluh lantakkan Iran hanya dalam hitungan waktu 4 jam. Amerika memiliki rencana menghancurkan jembatan hingga pembangkit listrik Iran. Sementara tenggat waktu terhadap kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz akan berakhir pukul 8 malam waktu Timur Tengah. You'll have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. What do you think of the latest proposal? They made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. They have made, they're negotiating now, and they've made a very significant step. We'll see what happens. Sementara itu, Iran tak gentar dengan ancaman Presiden Amerika. Militer Iran menolak ancaman Presiden Amerika yang memberikan tenggat waktu hari ini untuk kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan Selat Hormuz. لفاظی‌های بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی‌اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست، هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد و نخواهد توانست بی‌آبرویی و تحقیر آمریکا در منطقه غرب آسیا را جبران کند. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang dengan penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan telah bersiap menghadapi perang dalam waktu yang panjang. Iran kembali melakukan serangan rudal ke Israel meski mendapatkan ancaman Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz. Rudal-rudal Iran kembali diluncurkan untuk menyerang Israel. Serangan ini terus dilakukan meski Amerika Serikat mengancam akan meratakan Iran. Tak gentar dengan ancaman Amerika, pasukan militer Iran terus melakukan serangan ke Israel. Di tengah ancaman Amerika Serikat, Iran meluncurkan gelombang serangan ke-98. Gelombang serangan ke-98 menyasar pangkalan militer, logistik milik Amerika Serikat dan Zionis Israel. Di kota Haifa, Beersheba, dan Bat Efer menjadi target serangan Iran. Iran juga menargetkan kapal amfibi milik Amerika Serikat, pusat produksi pesawat drone Israel, hingga markas Zionis Israel di Ali Al-Salem. Iran juga tegaskan Selat Hormuz dan Teluk Persia masih di bawah kekuasaan Iran. Iran meluncurkan serangan bom tandan yang dicegat di wilayah Ramat Hasharon, Israel pada hari Selasa. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan properti. Iran meluncurkan serangan bom tandan yang dicegat di wilayah permukiman Ramat Hasharon, Israel pada hari Selasa. Sebuah rekaman video menunjukkan lokasi yang terdampak hantaman tersebut. Kerusakan signifikan terjadi pada sejumlah kendaraan dan properti. Nampak sebuah mobil terbalik di antara puing-puing reruntuhan yang berserakan. Belum diketahui jumlah korban maupun luka-luka akibat serangan tersebut. Tugas darurat dan polisi langsung melakukan operasi penyelamatan di wilayah tersebut.
Serangan Iran menghantam salah satu pusat industri krusial milik Arab Saudi di Al Jubail. Serangan ini dilancarkan pada tengah malam tadi dan menyebabkan api dengan cepat membesar. Pabrik-pabrik yang berada di sekitarnya pun habis terbakar. Al Jubail adalah wilayah pusat fasilitas petrokimia dan energi Arab Saudi. Al Jubail menjadi salah satu pusat industri terpenting di Timur Tengah. Serangan ke jantung ekonomi Arab Saudi terjadi di saat tensi antara Iran dan Amerika Serikat mencapai level tertinggi. Dua jenazah dievakuasi petugas dan dari reruntuhan bangunan 7 lantai yang ambruk usai dihantam rudal Iran di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Tim penyelamat Israel mengevakuasi 2 jenazah dari reruntuhan bangunan 7 lantai yang ambruk di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Bangunan ini hancur oleh serangan rudal Iran yang terjadi pada Minggu waktu setempat. Bangunan hancur setelah Iron Dome Israel kembali gagal mencegat rudal Iran. Sirine peringatan serangan Iran berbunyi tanpa henti di kota Eilat, Israel. Warga di kota Eilat berlarian untuk menyelamatkan diri ke shelter yang telah disediakan. Mereka panik setelah sirine peringatan serangan Iran terus berbunyi tanpa henti. Kota Eilat sendiri sudah beberapa kali menjadi target serangan. Pada Jumat 3 April lalu, Iran menyerang kota Eilat bersama pasukan Hizbullah. Hingga kini lebih dari 5 juta warga Israel berlindung di bunker bawah tanah. Kita awali informasi Anyus pagi dari sebuah gudang plastik di Kalideres, Jakarta Barat yang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik mesin pengolahan bahan plastik. Itu mas, gede tuh mas, lumayan mas, cepet mas. Sebuah gudang plastik di Jalan Prepedan Raya, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Mas, gede tuh mas, lumayan mas, cepet mas. Sejumlah pekerja dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Sementara pekerja lainnya mengevakuasi bahan-bahan plastik dari kobaran api. Api padam 1 jam kemudian setelah 6 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik mesin pengolahan bahan plastik yang tidak terpakai. Tidak ada korban jiwa. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A News melaporkan. Turunin.